Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 pada bagian jarak titik ke garis. Untuk lebih jelasnya dan mudah dipahami, coba perhatikan slide PowerPoint yang saya buat ini. Yang akan kita bahas adalah jarak titik ke garis pada bangun ruang. Yang perlu kita pahami pertama adalah tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah siswa dapat menggambarkan jarak titik ke garis pada bangun ruang dimensi 3. Artinya siswa harus bisa menentukan di mana posisi titik, di mana posisi garis pada bangun ruang. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah siswa dapat menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Artinya ketika sudah mengetahui posisinya, siswa juga bisa menentukan jaraknya dengan menghitung antara suatu titik dan garis pada bangun ruang. Namun demikian, ada yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan jarak titik garis pada bangun ruang. Apa itu? Yang perlu dipahami terlebih dahulu, dan ini menjadi materi prasyarat, yaitu adalah tentang titik. Titik itu adalah suatu tempat atau posisi dalam ruang yang tidak mempunyai ukuran, biasanya ditandai dengan noktah dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami adalah tentang garis. Garis itu adalah himpunan titik-titik berderet yang panjangnya tidak terbatas dan biasanya ditulis dengan huruf kecil. Itu adalah garis. Dan yang paling penting juga dan tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana memahami tentang ruas garis. Ya, ruas garis itu adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda, yang mana dua titik itu ditandai dengan huruf besar dan biasanya ditulis di atasnya dengan dengan garis kecil ini. Ya, itu adalah yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Oke, selanjutnya misalkan ini saya gambarkan ada sebuah titik A di sini, titik A dan sebuah garis. Kemudian akan ditentukan jarak titik A ini ke garis G. Nah, ini garis G dan ini adalah titik A. Kita tahu bahwasanya garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang mana nanti panjangnya tidak terbatas. Oleh karena itu, saya ambil perwakilan dari titik-titik itu. Ada 3 titik yang saya ambil sebagai perwakilan dari himpunan titik-titik. Satu misal di sini ada titik P, kemudian titik Q dan titik R. Ya. Dari 3 titik ini akan diperoleh 3 ruas garis, yaitu ruas garis AP, ruas garis AQ, dan ruas garis AR. Namun demikian, dari 3 ruas garis ini hanya ada satu ruas garis yang tegak lurus, yaitu adalah ruas garis AQ. Oleh karena itu, ruas garis AQ inilah yang merupakan jarak titik A ke garis G, karena ruas garis AQ tegak lurus dengan garis G. Maka dapat disimpulkan di sini nanti ya, bahwasanya jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang dibentuk oleh titik dengan sebuah titik yang ada pada garis, yang mana ruas garis yang dibentuk harus tegak lurus dengan garis. Oke, untuk lebih jelasnya, saya di sini akan berikan contoh soal. Ya, contoh soal ini akan lebih memperjelas agar kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis. Contoh soalnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH yang dengan panjang rusuk 5 cm. Ya. Tentukan jarak titik A ke ruas garis HB. Kalau ada soal yang seperti ini, yang kalian lakukan yang pertama adalah
mendeskripsikan dulu bangun ruang yang ada pada soal. Mendeskripsikan dulu posisi titik dan garis pada bangun ruang yang ada pada soal. Makanya di sini penulisannya deskripsikan dulu soal dalam bangun ruang sebagai berikut. Saya akan mendeskripsikan dalam bentuk di GeoGebra dengan dimensi 3 yang nanti akan saya bisa gerakkan. Coba ini, kalau saya klik akan muncul gambarnya. Oke, kita lihat tampilan pada slide ini, di mana ini ada kubus ABCDEFGH sebagaimana dalam soal tadi. Di kubus itu ada garis HB dari sini, garis HB. Nah, ini garis HB. Sementara titik A itu di sini. Jarak titik A ke garis HB akan berupa ruas garis. Yaitu misalkan kita buat ruas garis di sini dihubungkan dengan satu titik di sini. Nah, ini ada ruas garis AI. Inilah merupakan jarak titik A ke garis HB dengan syarat A ke I ini adalah ruas garis yang tegak lurus dengan ruas garis HB. Coba kita putar ini, kita putar dari sebelah sini. Nah, ini kelihatan. Kita ke bawah sini, ke bawah. Nah, kalau misalkan EF ini berjajar dengan DG, dihimpitkan dengan ini. Nah, di sini dihimpit ini akan kelihatan di sini bahwa ruas garis AI dan ruas garis HB ada pada satu bidang, yaitu bidang ABGH. Sehingga kita katakan bahwa ruas garis HB ini ada pada segitiga HAB dan AI merupakan garis yang gak dulu terhadap sisi HB. Oleh karena itu nanti ketika akan menentukan berapa jarak titik A ke ruas garis HB, kita menggunakan segitiga HAB yang siku-siku di titik A dengan menggunakan Pitagoras. Oke, selanjutnya kita hitung dalam PowerPoint yang tadi. Ini soal yang tadi dan telah digambarkan, sudah dideskripsikan dalam gambar yang dilihat dari depan tadi dan juga berupa sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kita perhitung. Perhitungannya, penyelesaiannya yaitu adalah kalau kubus ini ABCDEFGH dengan rusuk 5 cm, tadi dikatakan di sini ada ruas garis HB dan titik A ada pada pojok di sini dan jarak titik A adalah garis yang berwarna biru ini. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Karena ini merupakan jarak titik A ke garis HB, maka untuk selanjutnya kita bawa segitiga ini keluar. Kita buat di luar agar lebih mudah nanti menghitung segitiga siku-siku menggunakan Pitagoras. Nah, kita tahu di sini bahwa AB ini merupakan sisi atau rusuk dari kubus yang mana panjangnya 5 cm. Sementara AH ini adalah diagonal bidang dari kubus yang panjangnya bisa dihitung dari segitiga ADH. Nah, segitiga ADH kita hitung bahwa AH itu AD kuadrat akar AD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, ini 5 akar 2 cm. Nah, untuk menghitung panjangnya HB, panjangnya ruas sisi HB ini, maka kita juga menggunakan Pitagoras karena di sini adalah segitiga siku-siku, yaitu kita HB adalah AB kuadrat akar AB kuadrat ditambah AH kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat sama dengan 5 akar 3 cm. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menghitung panjang A aksen di sini. Saya beri nama aksen aja karena di sini merupakan proyeksi dari titik ini ke ruas garis HB. Maka panjang A aksen inilah yang merupakan jarak antara titik A ke ruas garis HB. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan luas segitiga. Bagaimana caranya? Kita buat bahwasanya segitiga HAB ini dengan posisi yang berbeda. Nah, kita buat yang berbeda seperti ini.
Dimana kalau yang sebelah kiri ini alasnya adalah AB dan tingginya adalah AH. Ketika dirubah posisi ke sebelah kanan, yang menjadi alas adalah HB dan yang menjadi tinggi segitiga adalah AA aksen. Nah, dari dua segitiga ini yang asalnya satu, coba kita menghitung luasnya masing-masing. Luas segitiga HAB yang kiri sama dengan luas segitiga HB yang kanan. Tentu karena memang segitiganya satu, hanya berbeda posisi saja. Mesti luasnya sama. Kemudian kita hitung luas yang sebelah kiri sama sebagaimana luas segitiga sudah kita pelajari sejak SMP ya, bahwa luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya yang kiri menggunakan HB, tingginya menggunakan HA, yang kanan alasnya menggunakan HB dan tingginya menggunakan AA aksen yang dihitung nanti. Sehingga bisa kita peroleh yang kiri adalah setengah kali AB sebagai alas kali HAH sebagai tinggi, dan yang kanan setengah kali HB sebagai alas dan tingginya sebagai AA aksen. Inilah yang nantinya akan kita cari panjangnya atau jaraknya. Kemudian karena sebelah kiri dan kanan sama, kita bisa mencoret setengah yang di sini, kemudian setengah yang di kanan kita bisa coret, ini bisa dicoret. Kemudian 5 yang di sini kita bisa coret dan 5 yang di kanan juga bisa kita coret. Sehingga diperoleh di sini yang kiri 5 akar 2 cm, yang kanan akar 3 kali AA aksen. Maka nanti akan kita peroleh A aksen ini berapa? Nah, ini. Nah, kita peroleh bahwa A aksen adalah 5 kali akar 2 per akar 3. Maka untuk menyederhanakan, kita sederhanakan, yaitu adalah aksen 5 akar 2 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Maka diperoleh di sini 5 akar 3 akar 6 cm. Jadi jarak titik A ke A aksen ini adalah 5 akar 5/3 akar 6 cm. Itulah cara menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Untuk lebih jelasnya dan kalian lebih memahami tentang menentukan jarak titik A ke ruas garis atau garis pada bangun ruang, saya berikan di sini 2 contoh soal sebagai latihan setelah kalian memahami cara menentukan jarak titik A ke garis pada bangun ruang ini. Contoh soal, jadi ini latihan soal. Yang pertama, nomor 1 akan diberikan kubus ABCDFGH. Bangun ruangnya adalah sebuah kubus, ya, sebuah kubus bangun ruangnya dengan panjang rusuk 6 cm, P titik tengah rusuk F, Q titik tengah rusuk AD, dan R titik tengah rusuk FG. Tentukan jarak titik P ke QR, ruas garis QR. Untuk selanjutnya kalian harus mendeskripsikan, menggambarkan dalam bangun ruang kubus di mana posisi titik itu dan garis yang ada. Yang nomor 2, bangun ruangnya beda. Saya berikan sini bangun ruangnya 5 segi 4 beraturan TABCD. Nah, dengan rusuk 12 cm, O adalah titik perpotongan diagonal bidang sisi alas. Yang ditanyakan nanti adalah jarak titik A ke ruas garis TC. Kalian juga harus menggambarkan bentuk bangun ruang 5 segi 4 beraturan, kemudian di mana posisi titik yang ditanyakan, di mana posisi garis yang ditanyakan, barulah nanti mencari jarak titik dan ruas garis tersebut. Ini yang yang kalian harus kerjakan, kalian berlatih setelah memahami materi, kemudian cara menyelesaikan soal jarak titik ke ruas garis. Dan selamat mengerjakan soal-soal yang tersebut. Mudah-mudahan kalian masih diberikan kesehatan, jaga kesehatan dengan selalu bersih diri dan bersih pikiran. Semangat bagi kalian dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.